Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 1 organ gerak manusia dan hewan, subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Ayo membaca. Berikut adalah bacaan dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membentuk tulang gerak. Ayo berlatih. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Dari bacaan tersebut di atas, maka paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Paragraf kedua, ide pokok. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembang, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ide pokok yang ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu tulang dan otot. Kalimat pengembang. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Paragraf yang keempat, tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat pengembang. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf yang kelima, ide pokok.
Otot merupakan alat gerak aktif. Kalimat pengembang. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Selanjutnya, ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide pokok organ gerak terdiri atas dua macam. Organ gerak pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu tulang dan otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Ide pokok, organ gerak banyak sekali fungsinya. Organ gerak banyak sekali fungsinya, yakni untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ide pokok, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Manusia tidak dapat bergerak karena tidak ada yang membantu untuk berjalan dan bergerak. Manusia bergerak dengan bantuan tulang dan otot. Tanpa tulang, manusia tidak dapat berdiri tegak dan tidak ada yang melindungi organ-organ penting. Tanpa otot, manusia juga tidak bisa bergerak karena tanpa otot, tulang akan menjadi sangat rapuh. Semua organ bergerak sangat penting untuk kehidupan lain. Lanjutnya, ayo berdiskusi. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikan tentang hal-hal berikut. 1. Bahan diskusi, pengertian ide pokok bacaan. Ya, misalnya di sini ada hasil diskusi. Ide pokoknya atau ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Bahan diskusi, fungsi ide pokok bacaan. Hasil diskusi, fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Bahan diskusi, cara menentukan ide pokok bacaan. Hasil diskusi, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan ide paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Selanjutnya, ayo renungkan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, carilah satu bacaan, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya atau penilaiannya pada kolom berikut. Misalnya sebuah bacaan. Pemilu 2019 kini telah berakhir. Masyarakat Indonesia dengan gembira menyambut pemimpin baru mereka serta para anggota legislatif terpilih di masing-masing tingkat. Kita pun berharap bahwa orang-orang terpilih tersebut mampu mengemban amanah untuk menjadikan negara Indonesia lebih maju lagi serta meningkatkan kesejahteraan umum. Ide pokok. Pemilu 2019 telah berakhir. Kalimat penjelas, masyarakat Indonesia dengan gembira menyambut pemimpin baru mereka serta para anggota legislatif terpilih di masing-masing tingkat dan seterusnya. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Tuliskan pula gerak dari masing-masing hewan tersebut. Ceritakan hasilnya kepada teman-teman atau guru di sekolah. Misalnya, 1. Ular, pola gerakannya adalah melata, alat geraknya adalah otot perut.
2. Kambing, pola gerakannya adalah berjalan, alat geraknya adalah kaki. 3. Ikan paus, pola geraknya adalah berenang, alat geraknya adalah sirip. 4. Burung merpati, pola gerakannya adalah terbang, alat geraknya adalah sayap. 5. Katak, pola gerakannya melompat dan berenang, alat geraknya adalah kaki yang dilengkapi selaput. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.